Yes, ini memasuki plenary session kedua. Tentunya menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini dia kami mengundang narasumber kita pada plenary session kedua kepada Widya Prada Ahli Media Direktorat SMP Kemendikbud, Ibu Dr. Anda Ninik Purwaning Setiorini MA. Kami persilakan. Tepuk tangan. Silakan Ibu. Hati-hati Bu Ninik. Sama panitia sudah di-share kan? Enggak, ada. Oh, siap. Nanti saya harus ke sana ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar? Baik, ngantuk? Enggak, saya malah yang ngantuk Bu. Menunggu giliran ngantuk ternyata Pak. Tapi di depan sini saya tidak jadi ngantuk karena suasana kebatinan saya seperti Pak Gigih tadi pagi. Grogi Pak. Pak Gigih aja yang punya gawe, the hostnya aja grogi ya, gimana saya gitu kan ya. Berhadapan dengan Bapak Ibu yang hebat, praktisi-praktisi yang luar biasa ini. Yang saya berdoa dalam hati semoga saya tidak salah tempat datang ke tempat ini gitu ya. Baik, semangatnya Bapak Ibu, kita berikan aplaus untuk kita semua. Izinkan kami dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, PNFI, dan juga Pendidikan Dasar hadir ke tempat ini sesuai dengan undangan panitia untuk sharing Bapak Ibu sekalian. Ini adalah komunitas yang luar biasa yang selama ini mungkin menjadi partnernya kementerian tanpa disadari seperti itu ya. Dan tadi ketika saya hadir di sini pertama kali disambut oleh para founding fathers dari AILI, luar biasa Pak Robi, juga Pak Soekarno, dan juga ketua yang sekarang Pak Gigih ya. Saya banyak berbincang dengan beliau terkait dengan pendidikan dan semoga saya tidak dalam posisi ngomong masalah berenang di antara ikan-ikan seperti itu ya. Karena Bapak Ibu yang saya temui di sini adalah para praktisi yang luar biasa yang ternyata konsep pembelajaran mendalam yang saat ini sedang menjadi prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini adalah semua sudah mempraktekkan dan tidak apa-apa ya Bapak Ibu, jadi ini kita sharing saja apa yang bukan berarti ini kami mengajarkan sesuatu yang baru, tetapi kami ingin berbagi Bapak Ibu kemana arah transformasi pendidikan Indonesia di bawah program-program prioritas Kementerian saat ini. Bapak Ibu sekalian, presentasi pada siang hari ini sengaja memang kami tagline kan pembelajaran mendalam melalui wisata bermakna karena konteksnya pada siang hari ini yang hadir adalah para komunitas-komunitas yang ada kaitannya dengan pariwisata seperti itu. Walaupun beberapa juga adalah komunitas para praktisi pendidikan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atas kesempatan untuk diundang dalam forum IELC ini ya, susah sekali nyebutnya, AILI, di bawah koordinasi AILI, di mana forum ini menjadi ruang yang sangat strategis karena mempertemukan berbagai unsur stakeholders. Kami sendiri dari unsur birokrasi yang menaungi bidang pendidikan dan juga Bapak Ibu para praktisi yang harapannya selama ini menjadi mitra dari Kementerian Pendidikan. Karena di dalam konsep pembelajaran mendalam, salah satu kerangka pembelajarannya adalah hadirnya mitra-mitra pembelajaran.
entah itu berbasis masyarakat atau satuan pendidikan atau para profesi yang lainnya. Dan inilah sinergi Bapak Ibu yang bisa kita hadirkan bersama, dan semoga melalui titik ini kita bisa memulai starting point yang bagus untuk saling berkolaborasi, mendukung bagaimana proses pembelajaran itu bisa berlangsung secara mendalam ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan konsep yang digagas oleh kementerian. Nah Bapak Ibu sekalian, konsep pembelajaran mendalam itu sekali lagi hanya mempericap saja bahwa melihat pembelajaran itu tidak hanya terkungkung di ruang kelas, tetapi bagaimana sebuah konsep itu bisa dipahami oleh murid melalui aplikasi menghubungkan dengan konteks kehidupan nyata, seperti itu. Dan kehidupan nyata itu banyak sekali lingkungan belajarnya, kalau istilah orang Minang itu alam takambang itu sebagai sumber belajar. Dan cocok sekali dengan tema kali ini, ada pariwisata di sana gitu ya. Dan kenapa kita bisa merelatekan dua hal ini, karena soal wisata-wisata ini di dunia pendidikan, di dunia sekolah-sekolah di Indonesia sudah bukan sesuatu yang asing, tetapi ini sudah menjadi bahkan ritual tahunan ya Bapak Ibu ya. Setiap selesai liburan panjang, entah itu semester ataupun akhir semester, itu program wisata sekolah itu marak sekali. Bapak Ibu yang para praktisi pariwisata ini pasti bisa merasakan. Nah, seiring berjalannya waktu sempat kegiatan pariwisata ini menjadi polemik, ada pembatasan-pembatasan karena terjadinya kasus. Nah, nanti kita akan melihat ya mengapa wisata-wisata di sekolah-sekolah kita ini belum efektif atau kemudian malah menimbulkan ekses-ekses yang cenderung mengarah pada pembatasan kegiatan tersebut. Padahal sebenarnya kalau kita melirik di konsep pembelajaran mendalam, kegiatan wisata ini bisa menjadi ajang atau bisa menjadi perspektif yang bisa digunakan oleh satuan pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran yang mendalam itu seperti apa. Saya coba dulu. Oke. Kok turun lagi? Ya. Ini menurun. Baik Bapak Ibu, jadi ini refreshing juga terkait dengan prinsip pembelajaran mendalam yang digagas oleh kementerian itu seperti apa. Jadi intinya bahwa pembelajaran mendalam itu adalah sebuah konsep di mana pembelajaran itu tidak hanya sebatas memahami konsep, tetapi bagaimana murid itu bisa menghubungkan, kemudian memaknai apa yang dia pelajari itu sehingga menjadi sebuah konsep yang relevan dengan kehidupan nyata. Nah, lahirnya pembelajaran mendalam ini juga dilatar belakangi oleh keprihatinan kita semua, keprihatinan Kementerian Pendidikan terhadap rendahnya capaian literasi numerasi peserta didik kita ya Bapak Ibu ya, di mana kemampuan literasi anak-anak kita itu masih banyak di bawah standar seperti itu. Nah, ini mungkin juga prediksinya ada karena proses pembelajaran yang mungkin dianggap ini kurang mendalam. Nah, mendalamnya sampai di mana itu kan ya yang harus menjadi kita sadari bersama ketika dikatakan pembelajaran itu mendalam itu sampai di mana. Jadi intinya di dalam kerangka pembelajaran mendalam itu pembelajaran itu dibangun berdasarkan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian 3 prinsip itu didorong, diwujudkan dalam sebuah proses pembelajaran yang memahami, kemudian siswa itu mampu menghubungkan konsep dengan kehidupan nyata, mengaplikasikan, dan di akhir pembelajaran mereka mampu untuk melakukan refleksi. Tadi para narasumber di pagi kita, keynote speak, yang tadi pagi sudah menyinggung semua ya, betapa pentingnya itu proses pembelajaran yang sampai tahapan merefleksi seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu sehingga dengan prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, mengimbarakan, kemudian dibawa ke dalam proses pembelajaran yang
bagaimana siswa harus memahami, menghubungkan dengan konsep dengan dunia nyata, kemudian akhirnya mampu merefleksi. Harapannya mereka murid-murid itu mampu membentuk kompetensi yang utuh, tidak parsial. Nah, mengapa pengalaman nyata itu penting? Karena itu tadi ya. Jadi kalau selama ini belajar konsep terkait dengan pencemaran lingkungan yang hanya media mereka hanya dari buku bacaan, tanpa mereka harus melihat, menghubungkan dengan dunia nyata seperti apa itu pencemaran lingkungan, misalnya pencemaran sungai dan sebagainya, yang itu disebabkan oleh apa, sampai mereka tahu analisisnya, oh kalau pencemaran lingkungan itu akibatnya akan seperti ini, tetapi apa yang menyebabkan pencemaran lingkungan itu terjadi. Nah, ini perlu ketika anak-anak itu dibangun konsep seperti itu, mereka perlu dihadirkan ke dunia nyata, misalnya melihat sungai dan sebagainya yang sungai itu tercemar, kemudian mereka akan berpikir, oh iya ya, terlihat sekali ini pencemarannya, ini penyebabnya apa, ada sampah di sana. Sampai refleksinya di akhir pembelajaran adalah tujuannya mereka bisa mengambil keputusan, oh kalau berarti membuang sampah itu tidak boleh di sungai karena akibatnya seperti apa, seperti yang mereka saksikan di dalam proses pembelajaran yang meningkatkan atau mengaitkan dengan dunia nyata. Hadirnya pengalaman nyata dalam pembelajaran adalah membangun rasa ingin tahu peserta didik, kemudian juga mengembangkan berpikir kritis dan juga pemecahan masalah sehingga hasil pembelajaran itu menjadi lebih bermakna. Nah, Bapak Ibu sekalian, wisata bermakna ini menjadi salah satu bentuk pengalaman belajar yang autentik ya, yang wisata ini bisa mendukung implementasi pembelajaran mendalam bagi murid. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa praktik kita selama ini menyelenggarakan tur wisata, tapi mungkin bukan sekolah yang hadir di sini ya, tetapi masih banyak seperti konsep seperti ini yang terjadi di lapangan. Belum bergeser ya. Nah, iya. Jadi nampaknya dengan konsep pembelajaran mendalam ini, kegiatan studi tour itu perlu juga ditransformasi bagaimana studi tour itu menjadi sebuah aktivitas yang bermakna bagi pembelajaran. Jadi kalau studi tour tour field tripnya selama ini dilakukan itu biasanya memang di judulnya adalah studi tour gitu ya. Tetapi tadi juga kita bercanda sama Pak Robi atau siapa tadi ya. Studi tour, studinya 1 jam, turnya 3 hari. Nah ini yang artinya kegiatan studi tour seperti ini yang dikhawatirkan ini tidak akan berdampak banyak terhadap kualitas pembelajaran yang bermakna dan juga sekaligus pembelajaran yang mendalam seperti itu Bapak Ibu ya. Nah kalau kita melihat ya dari selama ini yang terjadi ketika konsepnya adalah studi tour yang selama ini banyak terjadi, perjalanan itu menjadi sebuah tujuan. Jadi yang ditentukan adalah titik spot area wisatanya dulu ya Bapak Ibu ya. Ini tidak salah sih, tapi asal ini kita nanti di endingnya ya bisa membuat perencanaan yang baik. Tujuan mendatangi sebuah objek wisata itu apa seperti itu. Nah, transformasi yang ingin dicapai melalui pembelajaran wisata bermakna itu adalah pembelajarannya sebagai tujuan Bapak Ibu ya. Jadi tujuan datang ke suatu tempat itu apa yang ingin dicapai, relevansinya dengan tujuan pembelajaran. Kemudian untuk paradigma lamanya ini studi tour itu lebih kepada rekreasi ya, lebih kepada leisure time karena libur panjang gitu ya, dan konteksnya memang anak-anak ini memang seperti refreshing seperti itu. Nah tapi ada juga banyak sekolah yang kami temukan pada saat kami bertemu dengan satuan pendidikan yang memang sudah menerapkan bahwa konteks rekreasi atau studi tour itu memang sudah banyak dikaitkan dengan
proses pembelajaran, terutama juga untuk pengembangan karakter dan sebagainya. Ini sudah mulai banyak yang beranjak di sana. Tetapi fenomena seperti ini masih nampak Bapak Ibu. Jadi kental rekreasinya itu, tujuan rekreasinya. Kemudian juga pada saat rekreasi itu aktivitas anak-anak adalah melihat objek Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga mendengarkan penjelasan, misalnya ada tour guide dan sebagainya, itu lebih mereka adalah sebagai penikmat situasi, penikmat pemandangan alam. Kemudian mendengarkan penjelasan. Nah, kalau toh ada tugas juga sebatas mengumpulkan dokumentasi. Tugasnya itu mungkin ada tugasnya dari Bapak Ibu guru, tapi tidak komprehensif Bapak Ibu ya. Bisa jadi tugasnya itu hanya akan mengumpulkan dokumentasi, kemudian mewawancara beberapa orang yang memang ingin dituju seperti itu. Nah, kemudian di akhir dengan studi seperti ini biasanya yang dibawa pulang itu adalah kenangan. Saya sudah berlibur ke pantai, saya sudah berlibur ke pegunungan misalnya. Dan Bapak Ibu kalau kita mengamati fenomenanya ya, sekolah-sekolah di daerah itu banyak sekali yang tujuan wisatanya itu ke Jakarta, dan sudah bisa ditebak mana tempat wisata yang dituju? Ancol. Kemudian Taman Mini itu pasti, tapi kalau tadi melihat paparannya Ibu Rima dari BPIP ya, luar biasa kalau bisa memaknai Taman Mini sampai sejauh itu. Nah, tapi yang terjadi kan keliling-keliling saja ya, paling naik gondola itu mereka senang. Keliling bis naik, oh ini rumah adat Kalimantan Selatan, rumah adat Kalimantan Barat, rumah adat Jawa Timur, seperti itu. Nah, apakah sudah dilakukan eksplorasi seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Rima tadi? Nah, ini adalah tantangannya Bapak Ibu sekalian. Ketika studi tour itu nanti akan diharapkan bertransformasi menjadi wisata yang bermakna. Nah, untuk wisata yang bermakna, tadi pembelajaran itu sebagai tujuan, jadi bukan destinasi dulu yang sebagai tujuan. Dan belajar melalui pengalaman yang otentik, jadi tidak hanya sekedar rekreasi, tetapi pemaknaan dari sebuah tempat dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Mereka tidak hanya melihat objek, tetapi mereka mengamati fenomena. Ini beda ya Bapak Ibu ya, melihat objek dengan mengamati fenomena, artinya di sini memang yang namanya berkesadaran, prinsip pembelajaran mendalam, mindfulnya itu memang ada gitu. Kenapa objek ini tuh penting dan kenapa saya mesti tahu dengan lebih banyak tentang objek yang saya lihat ini. Nah, tidak hanya mendengar, tapi mereka bertanya karena sifat mereka aktif mengamati fenomena. Dan tidak hanya mengumpulkan dokumentasi, tetapi mereka juga merefleksikan pembelajaran, pengalamannya. Setelah melihat fenomena-fenomena, membandingkan rumah adat di Jawa dengan di Kalimantan itu beda. Kenapa? Bisa jadi karena faktor alam yang mempengaruhi bentuk rumah adat dan sebagainya. Seandainya kamu menjadi gubernur Kalimantan Barat, keputusan apa atau kebijakan apa yang kamu lakukan terkait dengan perumahan penduduk misalnya, seperti itu. Nah, kemudian pulang tidak ada membawa kenangan Bapak Ibu sekalian, tapi pulang membawa pemahaman, membawa karya, dan juga membawa inspirasi. Nah, inilah Bapak Ibu shiftingnya dari studi tour gitu ya menjadi wisata bermakna. Ini ke depan mungkin, terima kasih Aili sudah mengingatkan Kementerian Pendidikan untuk bisa lebih merevitalisasi program studi tour ini menjadi sebuah konsep wisata bermakna. Dan tujuan-tujuan wisata Bapak Ibulah yang memiliki kewenangan untuk mengembangkan gitu ya. Kemudian dunia pendidikan nanti yang akan salah satu stakeholder yang akan memanfaatkan fasilitas-fasilitas dalam objek-objek wisata itu untuk pembelajaran yang lebih bermakna. Jadi dengan demikian setiap destinasi itu memiliki potensi Bapak Ibu sekalian yang menjadi media pembelajaran yang membantu murid untuk memahami melalui pengalaman nyata.
Ya, kembali ke konsep pembelajaran mendalam ini kalau kita kaitkan Bapak Ibu ya tadi dengan wisata bermakna. Jadi intinya beranjak dari lingkungan nyata gitu kan ya, datang ke suatu tempat dan di situ tempatnya juga menarik gitu ya. Tidak hanya menarik tetapi guru sudah memiliki skenario-skenario pembelajaran yang anak saya bawa ke situ tuh nanti tujuannya untuk apa. Lingkungan nyata yang akan memberikan pengalaman belajar autentik. Jadi sekali lagi tidak hanya berbasis konsep yang ada di ruang kelas, memahami buku, tetapi benar-benar dihadirkan dalam konteks ruang nyata. Dan disinilah wisata bermakna itu menghadirkan kesempatan bagi murid untuk bisa menghubungkan konsep dengan fenomena nyata, kemudian belajar melalui observasi dan interaksi, kemudian mengembangkan rasa ingin tahu karena dia berpikir kritis gitu ya. Dengan perangkat tentunya ini adalah sesuatu yang didesain. Anak tidak bisa muncul begitu saja, tetapi ada sang skenario, sang sutradara yang berada di balik pembelajaran, yaitu para Bapak Ibu guru. Bagaimana mereka harus mengemas wisata bermakna ini menjadi anak-anak bisa mampu mengembangkan berpikir kritisnya. Mereka tahu apa yang ditanyakan dan mereka tahu apa yang dicari. Kemudian at the end of the story-nya bisa menghasilkan karya berdasarkan pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar yang dirancang secara terarah akan membantu murid untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna. Sekali lagi kuncinya adalah perancangan yang utuh Bapak Ibu sekalian, yang dilandaskan pada berkesadaran, tidak hanya parsial, tidak hanya mengajak anak untuk joyful leisure time saja, tetapi bagaimana joyful learning itu bisa dilakukan melalui wisata bermakna ini. Ya, ini salah satu inspirasi saja Bapak Ibu ya, dan ini yang poinnya adalah mungkin banyak satuan pendidikan yang merancang studi tour, belum saya judulin merancang wisata bermakna gitu ya, tapi karena banyak yang belum menyentuh sampai ke sana. Di prawisata ini harapannya satuan pendidikan itu mampu menetapkan tujuan pembelajaran dulu. Dan ini bisa dikolaborasikan antar guru seperti dia, lintas mata pelajaran kalau nanti akan menjadi suatu proyek gitu ya. Dan beberapa sekolah sudah melakukan seperti itu Bapak Ibu. Beberapa mata pelajaran mereka bersepakat untuk melakukan proyek gitu ya di dalam studi tour yang mereka lakukan. Dan di sana masing-masing mata pelajaran itu bisa menentukan tujuan pembelajarannya sehingga nanti siswa itu memiliki satu proyek yang bisa menjawab kompetensi beberapa mata pelajaran secara bersamaan. Nah, selain menentukan tujuan pembelajaran, guru juga harus mampu menyusun pertanyaan pemantik, karena tadi ya untuk menggiring anak-anak bisa menjadi kritis, mereka menjadi tahu apa yang harus ditanyakan dan sebagainya. Ini harus dibuat pemantik Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa silakan kalian bertanya dilepas gitu aja ya. Kalian harus berpikir kritis. How gitu ya. Gimana caranya berpikir kritis? Ya guru harus membuat perangkat-perangkat yang ini bisa membantu anak untuk bertanya yang esensial. Kemudian mereka bisa melihat tujuan saya ke sini itu untuk apa. Seperti menyiapkan LKPD dan instrumen. Misalnya terkait dengan sebuah proyek, maka apa saja sih di situ ya yang dia harus amati gitu ya kan. Data-data yang harus dia kumpulkan itu data terkait apa. Nah, inilah di LKPD itu, hadirnya LKPD itu penting untuk membekali anak-anak agar mereka tahu bagaimana mengeksplor sebuah objek tertentu yang hadir di dalam kawasan wisata tersebut. Kemudian ada membagi peran dan kelompok dan juga berkoordinasi dengan mitra atau destinasinya. Mitra ini banyak sekali Bapak Ibu. Nah, kemungkinan Bapak Ibu sekalian ya, kalau bagi satuan pendidikan yang di prawisatanya ini mungkin lebih banyak berkoordinasi dengan mitra dan destinasi terkait dengan teknis turnya ya. Kemungkinan sih ada ya untuk yang sudah menyiapkan perangkat LKPD-nya dan sebagainya, sebagian sudah melakukan itu. Namun
kita coba lihat nanti di tahap ketiganya, saat pasca wisata itu banyak sekali yang belum menghadirkan kegiatan ini dalam konteks wisata bermakna. Nah, kemudian saat pelaksanaannya tadi di prawisata ya sudah disiapkan, kemudian saat pelaksanaannya siswa itu diharapkan dengan adanya tujuan pembelajaran tadi ya ada observasi yang terarah. Jadi tadi silakan mengobservasi apa yang diobservasi gitu ya, nggak jelas sehingga ya walhasil yang terjadi anak lari ke sana ke sini hanya jalan ke sana ke sini tapi mereka sendiri bingung apa yang harus saya observasi gitu. Nah, ini pentingnya peran aktivitas persiapan sebelum wisata itu terjadi. Kemudian dengan pertanyaan pemantik yang sudah disiapkan tadi harapannya pada saat pelaksanaan wisata itu siswa banyak melakukan dialog, diskusi, wawancara dengan para narasumber yang ditemui di sana. Kemudian dengan LKPD ini bekal mereka atau instrumen mereka untuk bisa mengumpulkan bukti, mengumpulkan fakta-fakta yang dia nanti akan catat untuk kemudian nanti akan dianalisis dan at the end-nya nanti mereka akan merefleksikan hasil yang dia temui. Dan di tahap berikutnya ini ya konfirmasi temuan. Nah, pascanya ini kami menduga ini banyak yang belum melakukan Bapak Ibu ya. Jadi karena tadi memang lebih banyak ke faktor wisatanya, maka pasca wisata ini juga banyak yang belum melaporkan ya bahwa ada aktivitas pasca wisata. Di mana di pasca wisata ini penting banget karena tadi tujuannya wisata ini adalah untuk mendukung ketercapaian pembelajaran yang mendalam, yang berbasis aplikasi kemudian berbasis fakta nyata kehidupan. Maka di sanalah setelah anak-anak melakukan pelaksanaan wisata, mereka diajak untuk berefleksi ya, baik individu maupun kelompok. Kemudian menganalisis hasil pembelajarannya, mempresentasikan hasil belajar, kemudian jika ada produk, mereka akan menghasilkan produk dan juga harapannya aksi tindak lanjut. Ketika mereka sudah tahu produknya, aksi tindak lanjut yang harus mereka lakukan adalah seperti apa? Nah, ini contoh saja inspirasi Bapak Ibu, ini mencontohi orang yang sudah mahir. Bapak Ibu sekarang pasti sudah mempraktekkan seperti ini, tapi harapannya kami akan menunjukkan bahwa ke arah sinilah transformasi melalui pembelajaran mendalam itu yang ingin kita capai, yang ingin kita sebarkan kepada satuan pendidikan, agar ketika mereka akan menggagas sebuah wisata bermakna, harapannya mereka melakukan persiapan-persiapan yang teknis seperti ini. Jadi seperti tadi ya di tujuan pembelajaran, di pra-nya itu di tujuan pembelajaran, kemudian contoh implementasinya misalnya murid memahami hubungan antara aktivitas manusia dan kelestarian lingkungan, kemudian destinasinya ditentukan di mana, kawasan konservasikah, desa wisata, museum, atau situs budaya atau lingkungan sekitar sekolah yang memang memiliki nilai-nilai tertentu dan relate dengan tujuan pembelajaran. Kemudian di komponen pertanyaan pemantik, bagaimana lingkungan ini memberikan manfaat bagi masyarakat. Contoh pertanyaannya ya. Kemudian juga bagaimana tantangan yang dihadapi ketika menghadapi situasi-situasi tertentu atau mungkin apa yang terjadi dengan biota-biota laut seperti itu ya, dengan aktivitas pariwisata yang masif seperti itu, adakah ini dampak positifnya atau lebih banyak dampak negatifnya? Kemudian solusi apa yang bisa dikembangkan dari temuan atau analisis tersebut? Nah, ini aktivitas muridnya bisa observasi, wawancara, pengumpulan data dan sebagainya. Tapi semua ini artinya melalui perencanaan yang baik. Ibaratnya adalah sebuah RPP Bapak Ibu sekalian ya. Ketika akan membelajarkan di ruang kelas, inilah RPP ketika Bapak Ibu guru akan membawa anak-anak berkegiatan melalui wisata bermakna. Destinasi mendukung tujuan pembelajaran, sementara pengalaman belajar itu akan membangun pemahaman, kemudian karya dan juga aksi nyata yang bermakna. Nah, Bapak Ibu sekalian, melalui program pembelajaran mendalam, kita memiliki kesempatan ya untuk menghadirkan pengalaman belajar yang semakin dekat dengan kehidupan murid, sehingga anak itu belajar
tidak diawang-awang dan sudah dijunggung oleh para narasumber yang sebelumnya, betapa pentingnya kehadiran kehidupan itu dalam konteks pembelajaran. Wisata bermakna memperkuat kolaborasi antara satuan pendidikan, kemudian destinasi dan juga masyarakat dan berbagai mitra pembelajaran yang terkait dengan desain wisata bermakna yang kita rancang. Kemudian juga tidak hanya berhenti pada pembelajaran tetapi juga berdampak, karena pembelajaran melalui wisata bermakna akan mendorong murid memahami, berkarya dan juga berkontribusi melalui pengalaman belajar yang bermakna. Dan pembelajaran mendalam itu tumbuh melalui pengalaman yang dirancang dengan tujuan yang jelas. Ini Bapak Ibu kuncinya ya. Jadi kuncinya kesuksesan wisata bermakna itu adalah bagaimana program perancangan oleh para guru sebagai sutradara di dalam proses pembelajaran. Tanpa itu, sebaik apapun destinasi wisata, secanggih apapun fenomena-fenomena alam yang ada di sana, kalau sang sutradara tidak mampu membuat perencanaan yang baik, maka kemungkinan besar tujuan pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang mendalam itu juga tidak tercapai. Nah, itu Bapak Ibu sekelumit gambaran bagaimana transformasi pembelajaran mendalam yang kebetulan dikaitkan dengan destinasi wisata. Sekolah bisa merancang wisata bermakna melalui sebuah perencanaan yang berkesadaran, yang terstruktur dan juga diperhitungkan sampai dengan capaian pembelajaran yang komprehensif, yang seutuh-utuhnya. Dan disinilah mungkin peran Bapak Ibu sekalian dari para pegiat pariwisata ketika di dunia pendidikan membutuhkan dukungan-dukungan seperti ini. Saya lupa tadi tidak ini ya, time is up. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa balik lagi ke atas? Maaf, saya salah mencet. Iya, jadi harapan kami dari dunia pendidikan juga Bapak Ibu para pegiat pariwisata bisa lebih memfasilitasi ketika dunia pendidikan membutuhkan sebuah konteks nyata untuk mendukung pembelajaran, sehingga yang hadir tidak hanya tempat-tempat wisata seperti Ancol, seperti pantai, kemudian juga Gunung Rinjani bagus ya, tapi jarang anak-anak malah ke sana kan ya. Di sana banyak fenomena alam, tetapi jarang sekali mereka datang ke sana. Kemudian puncak gitu kan ya, karena alamnya sangat sejuk dan indah. Kemudian juga misalnya ada di Jawa Barat itu ada pantai pasir putih seperti itu ya. Nah, itu destinasi-destinasi yang umum sekali didatangi oleh para penyelenggara pendidikan. Tapi melalui pergeseran transformasi, bagaimana memaknai studi tour itu menjadi wisata bermakna, harapannya juga dari para penyedia fasilitasi pembelajaran alam ini bisa lebih beragam lagi. Banyak ini mungkin ya Bapak Ibu perlu kerjasama juga dengan stakeholder di daerah, karena pada basicnya di kementerian itu tidak mengatur secara detail ya Bapak Ibu, tetapi bagaimana konten itu dikembangkan memang sangat diserahkan kepada Pemda, satuan pendidikan dan juga masyarakat setempat. Nah, artinya kolaborasi inilah yang seharusnya hadir gitu ya, ketika memang misalnya daerah itu berkepentingan untuk mengembangkan destinasi-destinasi wisata tertentu. Misalnya banyak beberapa destinasi wisata yang baru seperti kampung wisata dan sebagainya. Nah, ini mestinya juga pihak Pemda itu memikirkan ini ada kontribusi apa untuk bidang pendidikan, dunia pendidikan, sehingga dunia pendidikan pun akan banyak tergugah gitu ya, sudah mulai bertransformasi. Wisata tidak harus yang jauh-jauh, tidak harus ke tempat destinasi yang itu saja, tetapi mereka bisa mengeksplor tempat-tempat baru yang
mungkin menarik karena belum pernah dikunjungi gitu ya. Dan satu lagi yang penting adalah wisata itu bermakna. Demikian Bapak Ibu sharing dari Kementerian Pendidikan. Sekali lagi ini adalah sesuatu yang sudah lazim dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, para praktisi yang hadir di tempat ini. Dan justru saya banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan pembelajaran bermakna dari Pak Robi, dari Pak Krisno, ini yang sudah menjadi pegiat-pegiat. Saya ngobrolnya baru dari berdua. Ada satu lagi tadi dari komunitas pembelajaran menyenangkan ya, kalau tidak salah. Ada Bu Nelly tadi ya, saya ketemu, dan Pak Is juga, ternyata luar biasa. Kami sangat berterima kasih para pegiat-pegiat yang memperjuangkan peningkatan mutu pendidikan Indonesia ini secara mandiri ya Bapak Ibu ya, jadi tidak bergantung kepada pemerintah, tapi mereka bergerilya sendiri, dan ini luar biasa. Kami sangat menyampaikan apresiasi. Ternyata banyak loh gerilyawan mutu pendidikan di luar sana yang selama ini mensupport dunia pendidikan. Sepertinya kementerian ini harus aware, dan ini bisa menjadi satu ekosistem yang menuju pendidikan bermutu untuk semua, seperti tagline-nya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf untuk segala kekurangan bagi yang ada hal-hal yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu sekalian, dan kami merasa sangat terapresiasi diundang di tempat yang luar biasa ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih